Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Baiklah, perkenalkan nama saya Suspita Juliana, nomor induk mahasiswa 1905-124628, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Baiklah, di sini saya melakukan pembuatan tugas ujian tengah semester mata kuliah pengembangan profesi guru dosen pengampu Bapak Mahmud Al-Pusari MP. Baiklah, di sini saya memilih materi tentang tanggung jawab guru. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja tanggung jawab yang dipegang oleh seorang guru. Baiklah, saya akan menjelaskannya satu persatu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab guru. Sebelum kita membahas tentang apa-apa saja tanggung jawab guru, sebelumnya kita akan membahas tentang pengertian dari guru. Nah, teman-teman pasti sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan guru. Guru ialah orang yang memberikan pembelajaran, yang memberikan pengajaran, dan memberikan bimbingan dan menambahkan pelatihan fisik ataupun non-fisik. Bukan itu saja, guru ialah gugu dan ditiru. Gugu dan ditiru yang dimaksud ialah guru harus memberikan contoh yang baik terhadap peserta didiknya sehingga peserta didik bisa meniru apa yang diperbuat oleh guru tersebut. Guru ialah orang yang mendidik peserta didik yang tidak tahu menjadi tahu seperti peserta didik tidak tahu angka, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Dengan adanya guru, peserta didik bisa membaca, mengenal huruf dan mengenal angka. Bukan pengertian dari guru saja, tapi pengertian dari tanggung jawab juga. Apakah teman-teman sudah mengetahui pengertian dari tanggung jawab tersebut? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja. Yang mana tanggung jawab ialah kesadaran manusia akan tingkah laku dan perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Jadi, tanggung jawab seorang guru ialah menciptakan suasana atau iklim proses pembelajaran yang dapat memotivasi siswa untuk senantiasa belajar dengan baik dan semangat. Nah, teman-teman sudah mengetahui definisi dari guru, tanggung jawab, dan tanggung jawab seorang guru. Nah, di sini saya akan menyebutkan apa-apa saja yang termasuk dalam tanggung jawab guru. Nah, di sini sudah terdapat 7 tanggung jawab guru. Nah, saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, tanggung jawab guru itu sebagai pengajar atau guru sebagai pembimbing. Yang dimaksud pada poin 1 ini sebagai pengajar atau guru sebagai pembimbing, yaitu guru senantiasa mengajar peserta didik yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak bisa membaca sehingga bisa membaca dan bisa menulis. Sedangkan yang sebagai pembimbing ialah guru senantiasa membimbing peserta didik yang sifatnya tidak baik menjadi baik dan perilakunya yang tidak baik menjadi baik. Yang kedua, tanggung jawab guru yaitu sebagai merencanakan dan melaksanakan pengajaran. Yang dimaksud sebagai merencanakan dan melaksanakan pengajaran ini ialah seorang guru ialah harus merencanakan pelaksanaan pengajaran sehingga pengajaran tersebut dapat berjalan dengan efektif. Yang ketiga, memberikan bantuan kepada siswa. Memberi bantuan kepada siswa ini ialah seperti siswa yang telah mengalami masalah yang sangat berat, sehingga guru tersebut dapat menyelesaikannya dengan cara memberikan solusi, memberikan arahan,
Dan yang tanggung jawab keempat ialah menjalinan antara pengajaran dan ketalaksanaan pada umumnya. Dan yang kelima ialah merencanakan dan menuntut murid-murid. Merencanakan dan menuntut murid-murid ini seperti guru itu harus menuntut murid-murid supaya bisa memahami pelajaran yang diberikan oleh guru tersebut sehingga peserta didik dapat memahami pelajaran yang diberikan oleh guru tersebut. Sedangkan tanggung jawab yang keenam ialah turut serta membina kurikulum sekolah. Bukan 4 tanggung jawab itu saja yang dipegang oleh guru tersebut, tetapi pada poin 5, guru juga harus memegang tanggung jawab tersebut, yang mana guru tersebut harus membina kurikulum sekolah sehingga kurikulum sekolah dapat berjalan dengan lancar. Sedangkan pada poin ke-7, tanggung jawab guru ialah untuk melakukan pembinaan terhadap diri siswa. Yang dimaksud pada poin ke-7 ini ialah guru harus membina perilaku siswa sehingga perilaku siswa dapat terbentuk secara baik. Nah, teman-teman sudah mengetahui bagaimana tanggung jawab guru yang dipegang oleh seorang guru. Nah, banyak sekali para ahli yang mengemukakan bagaimana tanggung jawab guru tersebut. Nah, di sini saya mengambil tanggung jawab guru menurut Hamalik. Ada 10 tanggung jawab guru. Yang pertama, guru harus menuntut murid-murid belajar. Pada tanggung jawab sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana guru itu harus menuntut murid-murid supaya mau belajar. Sehingga dengan adanya penuntutan dari guru tersebut, peserta didik dapat bersemangat belajar dan dapat mengetahui pengetahuan yang sangat besar. Bukan itu saja, tanggung jawab guru yang terpenting adalah merencanakan dan menuntut murid-murid melakukan kegiatan-kegiatan belajar guru mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang diinginkan. Yang kedua, turut serta membina kurikulum sekolah. Nah, yang ini sudah saya jelaskan juga di tanggung jawab sebelumnya, yang mana guru itu harus turun tangan dalam membina kurikulum sekolah, bukan tanggung jawab lainnya, tetapi guru juga ikut merencanakan pembinaan kurikulum di sekolah. Sesungguhnya guru merupakan key person yang paling mengetahui tentang kebutuhan kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan muridnya. Dengan adanya turut serta membina kurikulum sekolah ini, guru dapat mengetahui peningkatan dari peserta didik tersebut. Yang ketiga, ada melakukan pembinaan terhadap diri siswa. Tanggung jawab yang ketiga ialah melakukan pembinaan terhadap diri siswa. Guru harus membina peserta didik menjadi tidak tahu menjadi tahu, supaya perilaku siswa tersebut dapat terbentuk dengan baik, yang mana melakukan pembinaan terhadap diri siswa ini ialah seperti kepribadian, watak, dan jasmania. Memompakkan pengetahuan kepada murid kiranya bukan pekerjaan yang sulit, tetapi membina siswa agar menjadi manusia yang berwatak atau berkarakter. Sudah pasti bukan pekerjaan yang mudah. Mengembangkan watak seseorang itu sangatlah sulit. Maka dari itu, guru tersebut harus melakukan pembinaan terhadap diri siswa sehingga perwatakan peserta didik dapat terbentuk dengan baik. Sehingga perwatakan pada peserta didik dapat terjalin ramah dan mau bekerja sama, bertindak atas dasar nilai-nilai moral yang tinggi, semuanya menjadi tanggung jawab guru. Dan pada poin keempat, yaitu memberikan bimbingan kepada murid. Memberikan bimbingan kepada murid ini bertujuan untuk guru bisa membimbing mana yang baik dan mana yang buruk kepada peserta didik, supaya peserta didik dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bukan itu saja, dengan adanya guru yang membimbing murid, mereka mampu mengenal dirinya sendiri.
memecahkan masalahnya sendiri, mampu menghadapi kenyataan dan memiliki stamina emosional yang sangat baik dan sangat diperlukan. Yang kelima, melakukan diagnosis atas kesulitan-kesulitan belajar. Nah, pada poin kelima ini sering kita jumpai di sekolah-sekolah seperti banyaknya peserta didik yang sulit untuk memahami pembelajaran. Dengan adanya diagnosis tersebut, maka guru dapat mengetahui apa saja kelemahan dan kelebihan yang terdapat pada peserta didik tersebut, sehingga guru dapat mengatasi masalah tersebut dan peserta didik dapat mulai berkembang dengan baik. Dan tanggung jawab yang keenam ialah menyelenggarakan penelitian. Menyelenggarakan penelitian ini bermaksud untuk sebagai seorang yang bergerak dalam bidang keilmuan, bidang pendidik, maka ia harus senantiasa memperbaiki cara bekerjanya. Sehingga dengan memperbaiki cara bekerjanya, guru tersebut akan menjadi seorang guru yang profesional. Dan pada poin ketujuh ialah mengenal masyarakat dan ikut serta aktif. Guna mengenal masyarakat dan ikut serta aktif, guru tidak mungkin melaksanakan pekerjaannya secara efektif jikalau guru tidak mengenal masyarakatnya seutuhnya dan secara lengkap. Makanya, tanggung jawab guru itu harus mengenal masyarakat dan ikut serta aktif. Pada poin ke-8 yaitu menghayati, mengamalkan dan mengamankan Pancasila. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang mendasari sendi-sendi hidup dan kehidupan nasional, baik individu maupun masyarakat kecil sampai dengan kelompok sosial yang terbesar termasuk sekolah. Makanya, tanggung jawab guru itu harus menghayati, mengamalkan dan mengamankan Pancasila tersebut. Yang ke-9 ialah turut serta membantu terciptanya kesatuan dan persatuan dan perdamaian di dunia. Guru bertanggung jawab untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik. Pengertian yang baik adalah antara lain memiliki rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa. Dengan adanya tanggung jawab seperti ini, maka negara kita akan menjadi satu dan menjadi damai untuk selamanya. Makanya, guru itu harus bertanggung jawab untuk membantu terciptanya kesatuan dan persatuan bangsa dan perdamaian dunia. Dan yang terakhir ialah tanggung jawab guru ialah turut menyukseskan pembangunan. Turut menyukseskan pembangunan yang dimaksud ialah cara yang paling tepat guna membawa masyarakat ke arah kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Pembangunan itu meliputi pembangunan dalam bidang mental, spiritual, dan bidang material dan bidang pendidikan. Dengan adanya ke-10 tanggung jawab ini, maka guru bisa menjadi guru yang sangat profesional dalam bidangnya tersebut. Nah, itulah tanggung jawab guru menurut Hamalik. Nah, di sini saya juga mengambil tanggung jawab menurut Wijaya dan kawan-kawan. Menurut Wijaya dan kawan-kawan menyebutkan bahwa beberapa tanggung jawab yang memerlukan sejumlah kemampuan yang lebih khusus dari seorang guru. Terdapat 4 tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral adalah setiap guru harus memiliki kemampuan menghayati perilaku dan etika yang sesuai dengan moral Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada tanggung jawab dalam bidang pendidikan di sekolah. Tanggung jawab dalam bidang pendidikan di sekolah adalah setiap guru harus menguasai cara belajar mengajar yang efektif, mampu membuat satuan pelajaran, mampu dan memahami kurikulum dengan baik, mampu mengajar di kelas, mampu menjadi model bagi siswa, dan mampu memberikan nasihat, menguasai teknik-teknik pemberian bimbingan dan layanan, mampu
membuat dan melaksanakan evaluasi dan lain-lain. Dan yang ketiga, tanggung jawab guru dalam bidang kemasyarakatan. Yang dimaksud dalam tanggung jawab guru dalam bidang kemasyarakatan ialah turut serta menyukseskan pembangunan dalam bidang kemasyarakatan. Untuk itu, guru harus mampu membimbing, mengabdi kepada dan melayani masyarakat. Dan yang terakhir, ada tanggung jawab guru dalam bidang keilmuan. Tanggung jawab guru dalam bidang keilmuan yang dimaksud ialah guru selaku keilmuan bertanggung jawab dan turut serta memajukan ilmu, terutama ilmu yang telah menjadi spesialisasinya dengan melaksanakan penelitian dan pengembangan. Nah, itulah pendapat Wijaya dan kawan-kawan tentang bagaimana tanggung jawab yang dipegang oleh seorang guru. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang tanggung jawab seorang guru yang berprofesional. Guru yang profesional akan tercermin dalam pelaksanaannya pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode. Selain itu juga ditunjukkan melalui tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdiannya. Guru yang profesional hendaknya mampu memikul dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai guru kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya. Nah, di sini ada tanggung jawab seorang guru yang berprofesional, ada 5 tanggung jawab. Yang pertama ada tanggung jawab intelektual. Yang dimaksud dengan tanggung jawab intelektual adalah diwujudkan melalui penguasaan materi, pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Yang kedua, tanggung jawab profesi dan pendidikan. Tanggung jawab profesi dan pendidikan ini yang dimaksud ialah diwujudkan melalui pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pembangunan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Sedangkan yang ketiga ialah tanggung jawab sosial. Tanggung jawab guru sosial diwujudkan melalui kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidik, orang tua atau wali, didik, dan masyarakat sekitar. Yang keempat ialah tanggung jawab moral dan spiritual. Tanggung jawab spiritual dan moral ialah diwujudkan melalui penampilan guru sebagai makhluk beragama yang perilakunya senantiasa tidak menyimpang dari norma agama dan moral. Dan yang terakhir ialah tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab pribadi yang dimaksud ialah diwujudkan melalui kemampuan untuk memahami dirinya, mengelola dirinya dan mengendalikan dirinya dan menghargai serta mengembangkan dirinya. Nah, itulah penjelasan saya tentang bagaimana tanggung jawab seorang guru. Nah, teman-teman sudah mengetahui definisi guru, definisi tanggung jawab, dan definisi tanggung jawab seorang guru. Bukan itu saja, teman-teman sudah mengetahui berbagai macam bentuk tanggung jawab yang dipegang oleh seorang guru. Jadi tanggung jawab meningkatkan peranan profesional guru. Bertolak dari tanggung jawab guru yang telah saya jelaskan tadi, maka dengan demikian guru sangat perlu meningkatkan peranan dan kemampuan profesionalnya. Tanpa adanya kecakapan yang maksimal yang dimiliki oleh guru, maka kiranya sulit bagi guru tersebut mengembangkan dan melaksanakan tanggung jawabnya dengan cara yang sebaik-baiknya. Maka dengan adanya tanggung jawab tersebut,
maka seorang guru dapat dikatakan sebagai guru yang berprofesional dan dapat memegang tanggung jawab tersebut secara baik-baik. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang tanggung jawab guru. Itulah penjelasan dari saya tentang materi tanggung jawab guru. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia menonton video saya sampai habis. Dan kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.